Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makal saya yang berjudul Perhitungan PPNBM. Untuk memenuhi tugas 13, mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Dr. Emi Eka Putra, SEMSI, CCNR. Sebelum perkenalkan, nama saya Widhi Kulawati Mokhtar dari Limit 1 channel 2411, kelas R10 Akuntansi, mahasiswi program studi 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Materi yang kita bahas yang pertama PPNBM masukan dan PPNBM keluaran dan pengkreditan PPNBM. Yang pertama PPNBM masukan dan PPNBM keluaran. Kepajakan PPNBM itu adalah pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Dapat dikatakan bahwa PPNBM ini adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Artinya penjualan barang bekas produk mewah itu tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. Untuk dasar pengenaan PPNBM itu yang pertama adalah harga jual produk. Itu termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual. Lalu nilai impor, yaitu cukai impor, uang dari biaya masuk, serta pungutan lainnya. Lalu ada nilai ekspor, itu semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Lalu ada biaya penggantian atau termasuk biaya penyerahan ekspor jasa kena pajak dan barang kena pajak, dan nilai lainnya. Perbedaan PPN dan PPNBM yang pertama, pada dasar pengenaan pajaknya. PPNBM itu adalah pajak yang hanya dikenakan satu kali saat transaksi pertama, sedangkan PPN itu dikenakan pada setiap transaksi dari pedagang besar hingga eceran. Jenis pungutan. Itu dari segi jenis pungutan, PPN itu adalah pungutan yang didasarkan atas nilai tambah barang, sementara PPNBM itu hanyalah pungutan kepada barang yang tergolong mewah. Lalu pada mekanisme pengkreditannya, PPN itu bisa dikreditkan dengan mekanisme pajak pengeluaran dan pajak masukan, sementara PPNBM itu adalah pajak yang tidak dapat dikreditkan melalui mekanisme tersebut. Selanjutnya ada jenis barang mewah PPNBM. Yang pertama, barang selain kebutuhan pokok masyarakat, barang yang dikonsumsi masyarakat kalangan atas atau berpenghasilan tinggi, barang yang eksklusif dikonsumsi masyarakat tertentu, dan barang yang konsumsinya menunjukkan kelas sosial. Selanjutnya ada fungsi PPNBM. PPNBM itu adalah penyimbang beban pajak antara masyarakat atas dan masyarakat bawah. Lalu PPNBM itu adalah sebagai pengendali konsumsi BKP atau barang kena pajak barang mewah. PPNBM itu adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah, dan PPNBM itu adalah berkontribusi terhadap penerimaan negara. Untuk tarif PPNBM sendiri itu ada tarif 10% berlaku untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, television, dan minuman alkohol. Lalu pada tarif 20% itu berlaku untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Selanjutnya ada tarif pajak 25% berlaku untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Lalu selanjutnya ada tarif pajak 35% itu berlaku untuk minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit, impor, lalu ada batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Selanjutnya untuk contoh penghitungan PPNBM. Contohnya itu berikut adalah contoh cara menghitung PPNBM untuk barang mewah. Pak Fahri mengimpor BKP atau barang kena pajak mewah dengan nilai impor senilai 7 juta, sedangkan tarif PPNBM yang dikenakan itu misalnya 15%. Sehingga diketahui apabila dasar pengenaan PPNBM adalah 7 juta dengan tarif 10%, maka dengan rumus PPN sama dengan tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak 10% dikali 7 juta dan dapatkan 700.000. Sedangkan cara untuk menghitung PPNBM itu yang pertama dengan rumus PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali dengan dasar pengenaan pajak, di mana tarif PPNBM 15% dan dasar pengenaan pajaknya 7% didapatkan PPNBM sebesar 1.050.000. Untuk dampak PPNBM di Indonesia, yang pertama berdampak ke penerimaan negara, mengendalikan konsumsi BPK atau barang BPK, lalu meningkatkan penjualan mobil bekas, menaikkan nilai saham mobil, dan menurunkan emisi gas buang mobil. Yang kedua ada pengkreditan PPNBM. Dalam mekanisme pengenaan atas PPNBM sedikit berbeda dengan mekanisme pemungutan PPN. Mekanisme pemungutan PPNBM ini dilakukan dengan faktor pajak sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja dalam pemungutan PPN itu tidak dikenal dengan istilah pajak masukan, sehingga dalam PPNBM itu juga tidak dikenal dengan sistem pengkreditan. Kesimpulannya itu ada kepanjangan PPNBM itu adalah pajak penjualan barang Kesimpulannya itu adalah kepanjangan PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah. PPN ini
ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPNBM ini biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produsen dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Perlu diketahui dalam pemungutan PPNBM itu tidak memperhatikan subjek pajaknya, karena PPNBM itu termasuk dalam salah satu jenis pajak objektif, di mana pengenaan pajak itu didasarkan pada objek pajaknya. Jadi nilai pajak berdasarkan pada nilai barang yang tergolong mewah tersebut. Pengenaan tarif PPNBM itu paling rendah adalah 10% dan maksimum 20%. Untuk dampak pengenaan tarif PPN sendiri di Indonesia itu adalah dari sisi penerimaan, pengendalian konsumsi, peningkatan penjualan mobil bekas, kenaikan nilai saham mobil dan menurunkan emisi gas buang mobil. Dalam mekanisme pengenaan atas PPNBM itu sehingga berbeda dengan mekanisme pemungutan PPN. Mekanisme pemungutan PPNBM ini dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja dalam pemungutan PPNBM itu tidak dikenal dengan istilah pajak masukan, sehingga dalam PPNBM itu juga tidak dikenal dengan sistem pengkreditan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.